warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Firstia Pradipna Putra dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kali ini, saya akan mengulas sebuah topik hukum, yakni e-tilang. Dewasa ini, perkembangan digital di Indonesia berkembang pesat di beberapa sektor. Bahkan, di sektor penegakan hukum, yang salah satu contohnya yaitu tilang. Selain menertibkan lalu lintas dengan tilang yang mengarahkan polisi lalu lintas yang langsung turun ke jalanan, ada sistem tilang terbaru, yaitu tilang elektronik. E-tilang sudah digunakan sejak November 2018. Kepolisian memasang kamera elektronik law enforcement atau ETLE dengan teknologi yang bisa memantau lebih banyak pelanggaran lalu lintas. ETLE menggunakan kamera berbasis closed circuit television atau CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Terdapat 4 jenis alat yang digunakan untuk melakukan e-tilang. Yang pertama, yakni kamera ETLE. Yang kedua, yakni kamera ANPR. Yang ketiga, kamera checkpoint. Dan yang keempat, speed radar. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara. Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang informasi dan teknologi elektronik dan 2. Pasal 249 ayat 3, pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan serta PP Nomor 80/2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kemudian, dalam rentang waktu maksimal 14 hari, jika pelanggar tidak merespons atau tidak membayar tilang, surat tanda nomor berkendaraan atau STNK akan diblokir. Imbasnya, pada saat masyarakat ingin membayar pajak tahunan, harus membayar denda pelanggaran terlebih dahulu. Manfaat e-tilang sendiri, yakni yang pertama, mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Yang kedua, memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan. Yang keempat, meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Kita bicara pakai elektronika, memang di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 ada pasal 281, 288, 289 sampai seterusnya. Itu sudah dijadahi catatan, tetapi orang kalau melanggar kena tilang dan ada tagihan. Nah, kalau dengan demikian ketika ada pelanggaran, nggak tahu lalu lintas, kamu salah. Nah, kemudian saya tanya, ketika ada komo liwat ya, pejabat liwat terjang semua, ambulan terjang semua. Apakah itu yang dinamakan e-tilang? Nah, pejabat juga kena kalau melanggar, pejabat harus berhenti. Kenapa? Karena di CCTV setiap adanya di persimpangan jalan itu kan ada rambu-rambu, merah, hijau, kuning dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini menjadi suatu persoalan problem nanti akan apa? Akan kontradiksi di sini. Meskipun kepolisian mengharapkan penurunan angka kecelakaan dengan tilang ETLE dalam penerapannya, masyarakat tetap terbagi menjadi pro dan kontra dalam menghadapi tilang elektronik. Beberapa orang setuju mengenai berpendapat kalau tilang elektronik kemungkinan lebih efektif daripada tilang yang mengarahkan pasukan di lantas langsung ke jalan. Namun, juga tak sedikit yang beranggapan jika tilang elektronik dirasa kurang adil karena tidak langsung berhadapan dengan pihak kepolisian dan juga menyusahkan orang yang sedang terburu-buru. Tak hanya itu,
Kamera yang bisa menembus kaca mobil dianggap mengganggu privasi pengendara. Penerapan e-tilang di Indonesia memang sangatlah perlu, apalagi dengan pertimbangan banyaknya benefit yang menjadikan masyarakat lebih disiplin dan selamat berkendara. Namun perlu ditekankan, di sini diperlukan sosialisasi akan e-tilang secara masif, agar pengendara dari berbagai kalangan dapat memahami program tersebut. Dan juga perlu adanya penyempurnaan serta harus dikembangkan sesuai kondisi di lapangan. Sekian ulasan tentang e-tilang dari saya, kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.